Nah, ketika terlalu banyak rekaman yang beredar guys, kita patut bertanya-tanya siapakah yang menyebarkan dan apakah tujuannya. Netizen yang budiman dikejutkan dengan beredarnya rekaman suara Nikita Mirzani yang melabrak suami Reza Gladys atau Bah Mufid akibat tidak terima dijadikan tersangka atas dugaan pemerasan. Pada rekaman itu terdengar jelas suara yang diduga Nikita Mirzani tampak emosi ketika dijadikan tersangka oleh Reza Gladys di Polda Metro Jaya. Suami Reza Gladys belum juga selesai berbicara, Nikita Mirzani sontak memotong ucapannya tersebut. Nikita Mirzani tidak masalah apabila tim Reza Gladys untuk bertemu dengannya, asalkan dirinya mendapatkan penjelasan soal tuduhan pemerasan. Nikita Mirzani mengaku tidak takut dan gentar untuk menghadapi Reza Gladys atas tuduhan pemerasan. Oh, dulu pertanyaan gua nggak bisa, lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah, gua yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya, nggak bisa. Gua kalau dibayar profesional ya, lebih dari segitu harganya. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Meres di mana gue? Enggak, lu jawab. Ayo, lu mau ketemu ayo, tapi lu jawab. Gua meres di mana? Apa yang gua peres dari kalian? Jangan dulu sekarang ribut-ribut sini. Nggak ada ribut-ribut, lu yang ribut-ribut. Itu lu yang nantang-nantangin di story. Gua mah nggak ada. Gua nggak ada takut. Enggak, lu jelasin dulu. Lu jelasin. Itu anak buah lu semua, dayang-dayang lu, si Panda lah, si Sumbing lah, si inilah, si itu. Bilang gua meres apa gue? Gua tanya, jawab dulu. Itu kapan kita ketemu? Enggak, lu jawab dulu pertanyaan gue. Ya, biar kita selesaikan. Loh iya, selesai tapi nggak bisa. Gua nggak mau gua dibilang gua meres. Gua loh, kalian tuh belum pada buta kan matanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih seputar kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gladys. Nah, rekaman demi rekaman beredar. Setelah ada rekaman yang diduga suara Reza Gladys dengan Mail, kini muncul rekaman dugaan percakapan antara Reza Gladys dengan Dr. Oki. Dari rekam-rekaman yang beredar, kita bisa mendengar ya guys, bahwa rekaman tersebut sepertinya datang dari satu arah. Yang satunya diduga suara Mail dan yang satunya diduga suara Dr. Oki. Artinya ini bukan rekaman dua arah guys, melainkan rekaman sepihak yang entah disengaja ataukah tidak. Jika rekaman ini berasal dari Reza Gladys, kira-kira untuk apakah Reza Gladys merekam percakapan ini? Nah, khusus untuk rekaman dengan Dr. Oki guys, kita bisa melihat ya bahwa ini seolah-olah Dr. Oki memberikan testimoni dan saran bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik dengan damai ke Nikita Mirzani tanpa adanya pembicaraan soal nominal ataupun negosiasi. Lalu kenapa ya ini direkam? Nah, berdasarkan informasi yang beredar guys, kita tahu setelah berbicara dengan Dr. Oki, Reza Gladys kemudian menghubungi Mail dan rekaman percakapan itu juga beredar. Jadi kita patut bertanya ya guys, apakah ini hanya kebiasaan Reza Gladys yang merekam semua percakapannya ataukah ada niat tertentu? Fakta menariknya adalah bukan hanya rekaman ini guys, tapi ada beberapa rekaman lain yang juga tersebar. Bahkan Uya juga mengaku melihat dan mendengar rekaman CCTV yang diduga terkait dengan kasus ini. Pertanyaannya, kenapa ya banyak pihak yang memiliki dan mendengar rekaman dan menyebarkannya? Padahal kan mereka bukan bagian dari aparat penegak hukum. Masuk ke kesimpulan. Nah, ketika terlalu banyak rekaman yang beredar guys, kita patut bertanya-tanya siapakah yang menyebarkan dan apakah tujuannya. Apakah benar ini hanya sekedar barang bukti atau mungkin ada kepentingan lain di balik penyebarannya? Yuk diskusikan di kolom komentar. Menurut kalian nih, apakah ini murni bukti ataukah justru bagian dari framing? Teruntuk owner skincare ya, yang cantik jelita, badannya kurus, tipis, kayak tiplek, kayak ikan teri disambelin kacang, yang ada gelar dokternya. Coba deh, lo tuh punya hati nurani gak sih, gue bilang sama lo? Coba lo, gue tanya dulu sama lo kan perempuan, coba lu tempatkan diri sebagai perempuan yang punya hati gitu loh. Lu tuh udah banyak nipu masyarakat dengan jualan produk tidak sesuai, ya. Sekarang lu bilang lu diper sama orang. Coba lu pernah nggak lu introspeksi diri, ngaca di rumah gitu? Lu tuh kayak bukan manusia kalau gue bilang, ya.
Lo tuh cuman mikir yang penting gue kaya, laki gue tercukupi, anak gue tercukupi, gue tercukupi. Lo cuman mikir begitu doang. Lo gak mikir di luaran sana yang beli produk lo. Astagfirullahalazim. Lo lihat penampilan lo tuh, lo coba lo lihat, lo ngaca deh. Sesuai gak sama hati nurani lo dengan berpakaian seperti itu? Mending buka deh itu. Makanya kalau berteman itu tuh jangan di lingkupan yang toksik. Gak lu, gak SS, sama 11-12. Orangnya bandel, bebel, gak mau ngaku. Ya gue tahu sih, dengan lu punya harta segitu banyak, lu bisa ngelakuin berbagai cara, gue ngerti. Apalagi si SS pernah ngomong begitu. Orang yang punya duit pasti bisa ngelakuin cara apapun itu. Ada kok videonya dia yang ngomong, hati-hati sama orang yang banyak duit. Pernah ngomong begitu di videonya, ada lewat sering di FYP itu TikTok. Tapi Mbok ya mikir, hati nurani itu lu pakai. Harta kalau udah diklik, udah diambil, lu gak punya HP-HP lagi. Masa lu gak bisa ngelihat kasus-kasus di berita yang orang udah kaya tiba-tiba miskin? Jangan jumawa, jangan sombong, lu tuh perempuan. Ya, lu itu kalau dilihat sekilas tuh lu tuh sangat muslimah banget. Tapi kelakuan lu, nauzubillah, kok bisa gitu ya? Coba lu ditipu begitu, lu mau gak? Coba lu dibohongin begitu, lu marah gak? Udah gitu doang deh. Emang pada gemblong manusia sekarang sih, gue bilang. Udah sekarang Pertamina dioplos, sekarang lu begini. Makin mumet Indonesia Raya ini. Nikita Mirzani dilaporkan dan sah menjadi tersangka karena melakukan pemerasan. Langsung bermunculan semua musuh-musuhnya ya kan? Termasuklah itu penyanyi yang anti kritik, yang selalu membahas Nikita Mirzani. Yang betul kata Nikita Mirzani, sekali dia disentil, tantrumnya seumur hidup. Kakak-kakak yang kemarin waktu masalahnya Agus sedih itu muncul lagi. Si Cadel yang tadinya dia udah fokus jualan daster, sekarang dia jual kreak-kreak. Bahkan ada lagi ibu-ibu yang melakukan syukuran sampai menghabiskan katanya puluhan juta merayakan gara-gara Nikita Mirzani sudah jadi tersangka. Yang jadi pertanyaanku sama kalian para borjong-borjong, kemana kalian waktu terkuaknya owner skincare yang nakal menjual skincare overclaim yang merugikan banyak masyarakat? Gak usah bersembunyi, pemerasan itu hal yang gak baik, itu hal yang melanggar hukum, harus diberantas, kucing ya. Jadi maksud kalian owner skincare yang menjual skincare overclaim yang gak ada manfaatnya merugikan masyarakat itu gak perlu diberantas? Kemana kalian selama ini? Kenapa baru sekarang keluar berkoar-koar setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka? Dan paling kocaknya lagi, setiap Nikita Mirzani ada masalah kalian selalu muncul. Ya karena memang apa? Karena nggak ada yang kalian bahas selain dari Nikita Mirzani. Soal mau menegakkan keadilan di negara ini, lapet. Menegakkan keadilan, ada mafia skincare, kalian muncungnya diam aja nya. Semakin hari, kubu sebelah semakin panas dan semakin ketakutan. Terbukti dengan meningkatnya tekanan-tekanan untuk Dr. Reza Gladys. Tekanan psikis dan juga mental, baik secara pribadi buat Dr. Reza maupun kepada suaminya dan juga anak-anaknya dan keluarga besarnya. Sampai memunculkan gosip-gosip tentang aib dari keluarganya yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dugaan kasus pemerasan dan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang ini. Yang terbaru adalah ini nih, heboh banget di kemasan, di packaging dari peeling glowing sama peeling masknya itu yang produk juaranya Dr. Reza, yang Dr. Reza pakai sendiri dan menurut dia itu adalah yang paling dia suka, favoritnya dia. Itu yang kalian mau coba untuk jatuh. Silakan di pause dan baca sendiri. Ini dari IG story dari Dr. Reza, klarifikasi mengenai produk itu. No, bukan produk, packagingnya aja. Kalau masih nggak paham juga nih, saya jelaskan. Jadi itu masalah packaging aja. Packaging yang sudah kadung diproduksi lebih banyak dan bersisa, sementara isinya sudah habis dan mau diproduksi ulang, dan notifikasinya juga sudah kadaluarsa, sehingga berkomunikasilah pihak Glavizia dengan BPOM. Ini gimana supaya masih bisa pakai packagingnya, dan BPOM sendiri yang memberikan saran kalau nggak apa-apa ditutupin aja dengan NA yang baru. Jadi NA itu NA yang lama yang sudah kadaluarsa ditutup dengan NA yang baru, dan NA yang lama itu juga sama untuk isi yang sama tentang peeling glowing dan peeling mask, jadi sama gitu.
Yang berubah hanya Na yang sudah diperbaharui. Isinya baru, tetap peeling glowing dan peeling mask. Yang berubah hanya Na yang sudah diperbaharui saja. Dan BPOM nggak masalah. Jadi itu bukan tandanya isinya berbahaya atau isinya produk kadaluarsa. Paham? Ya sudah ya, nggak usah terlalu kepanasan. Statusnya sudah sebagai tersangka dan resikonya sebagai tersangka adalah terjadinya penahanan. Jadi nggak perlu giring sana giring sini, framing sana framing sini lagi, oke?